Philip, kita tetap dapat mengajar mereka. 關我就嚟教書真係第一次聽。 Punya cita-cita, dan di sekolah inilah perjalanan itu kita mulai. Halo teman-teman penikmat konten Ruang Sekilas Film, Ruang Selfie. Apa kabarnya? Apa kabar teman-teman kaum rebahan? Kalian para pencari hiburan atau kalian-kalian yang sedang menunggu motivasi kehidupan? Di episode Maret Ceria dan Cerah ini, saya akan menghadirkan episode khusus yang akan membahas beberapa judul film yang akan menjadi rekomendasi saya untuk kalian semua para penikmat Ruang Sekilas Film, Ruang Selfie. Jadi dalam film-film rekomendasi ini adalah film-film yang saya nilai secara subjektif. Jadi tidak ada nilai khusus atau nilai tambahan yang berdasarkan metodologi atau teori tertentu yang merekomendasikan bahwa film ini adalah film yang terbaik. Sebaliknya, 5 film ini merupakan film yang mewakili negaranya masing-masing yang menurut saya wajib untuk kalian tonton. Oke, cukup teman-teman untuk kalimat membukanya, dan langsung saja. Inilah 5 film rekomendasi dalam bidang pendidikan yang harus kalian tonton karena memiliki jalan cerita yang sangat-sangat menarik. Violence. Film pertama yang bertemakan atau memiliki jalan cerita tentang pendidikan adalah Freedom Writers yang dirilis pada tahun 2007. Film yang terinspirasi dari kisah nyata dari sebuah sekolah yang sangat heterogen di tahun 1992 ini merupakan film yang diambil dari buku non-fiksi yang berjudul Freedom Writers Diary yang ditulis oleh Erwin Grewal. Film ini pun kemudian dibintangi oleh aktor Hilary Swank yang berperan menjadi seorang guru di sekolah high school pada tahun 92 tersebut. Film Freedom Writers ini menceritakan bagaimana tantangan seorang Erwin yang harus menghadapi siswa yang sangat heterogen di kelasnya tersebut. Banyak sekali perbedaan hingga melahirkan permusuhan di antara mereka. Hingga pada akhirnya Erin pun melakukan sebuah metode pendekatan, yakni problem solving, hingga dia bisa menyatukan semua anak-anak di kelasnya untuk bisa belajar bersama. Hingga pada akhirnya Erin pun mampu menjadi seorang guru yang inspiratif bagi siswanya di kelas tersebut, bahkan di sekolahnya tersebut. Dan kisahnya ini tertuang dalam Freedom Diary yang dia tulis bersama siswa-siswanya tersebut. Film kedua ini berjudul The Teacher Diary yang dirilis pada tahun 2014. Film yang dibintangi oleh aktor Laila Boniasar dan Sukrit Wisetkiau ini merupakan film yang diproduksi oleh negara Thailand. Film The Teacher Diary ini menceritakan tentang sosok laki-laki mantan pegulat bernama Song yang beralih profesi menjadi seorang guru di sebuah sekolah kapal. Pada awalnya dia merasa sangat frustasi untuk bekerja menjadi seorang guru, hingga pada akhirnya dia berkenalan dengan sebuah buku yang dia temukan yang merupakan catatan dari guru sebelumnya, yakni An, yang diperankan oleh Laila Boniasar. Song yang membaca catatan-catatan dari Miss An ini kemudian sangat terinspirasi dan bersemangat untuk mengajar di sekolah kapal tersebut. Hingga pada akhirnya dia pun merasa sangat jatuh cinta kepada Miss An yang sama sekali belum pernah dia temuin. Film ketiga, film Laskar Pelangi yang dirilis pada tahun 2008. Siapa yang tidak pernah mendengar atau mengenal film Laskar Pelangi? Bagi kalian yang sudah pernah menonton Laskar Pelangi, saya rasa kalian akan sepakat bahwa film ini adalah salah satu film terbaik yang harus ditonton oleh generasi saat ini maupun bagi mereka yang sudah menonton. Karena banyak sekali pesan moral dari film Laskar Pelangi yang diadaptasi dari karya novel Andrea Hirata.
Film ini dibintangi oleh Cut Mini yang berperan sebagai Cikgu Yasmin. Dia adalah seorang guru yang mengajar 11 siswanya yang bersekolah di sebuah sekolah swasta yang hampir roboh. Kalian sekarang sudah lengkap. Film Laskar Pelangi ini bersetting pada tahun 1970-an, di mana pada saat itu Bangka Belitung dipenuhi dengan banyaknya pabrik pengolah timah. Walaupun banyaknya pabrik di Bangka Belitung, rupanya tidak sejalan dengan kesejahteraan yang diterima oleh masyarakat di sekitar Belitung. Salah satunya mereka yang bersekolah di SD Muhammadiyah, di mana pada saat itu Cikgu Yasmin yang mengajar di sekolah tersebut. Salam juga pada pengikutnya. Walaupun mereka bersekolah dengan kondisi yang sangat kekurangan dan serba terbatas, namun mereka memiliki seorang guru dan kepala sekolah yang sangat semangat dalam mengajar. Hingga pada akhirnya mereka melahirkan siswa-siswa yang sangat terampil, bahkan inspiratif. Mulai. Lili. Ini. Film Laskar Pelangi ini mendapat banyak sekali pujian dan apresiasi dari berbagai pihak. Film yang memberikan banyak sekali pesan moral ini layak ditonton oleh semua umur dan semua kalangan. Film keempat ini berjudul Hichki yang dirilis pada tahun 2018. Siapa yang tidak mengenal aktor India Rani Mukherjee, seorang aktor perempuan yang sangat terkenal karena membintangi banyak sekali film. Pada film kali ini Rani Mukherjee memerankan diri sebagai seorang guru bernama Nainia. Dia adalah seorang guru yang menderita sindrom saraf bernama Tourette. Pada awalnya Nania sendiri menghadapi banyak masalah ketika dia harus mengajar dengan gangguan saraf yang dia terima dari sejak kecil. We are willing to give you a chance. Saint not cause. Namun ibu guru Nania Mator ini adalah seorang perempuan yang sudah terlatih dan terbiasa dengan gangguan saraf yang dia derita. Hingga pada akhirnya dia pun harus menghadapi masalah baru ketika dia melihat kelasnya yang penuh dengan anak-anak bermasalah. Namun bukan Nania orangnya kalau dia tidak mempunyai solusi dari masalah yang dia hadapi. Hingga pada akhirnya Nania pun melakukan sebuah metode problem solving untuk melihat kenakalan anak-anak di kelasnya dengan melihat kondisi latar belakangnya. They don't belong here. Pelan namun pasti Nania pun akhirnya mendapat perhatian di kelasnya tersebut. Dia bisa mengendalikan satu persatu siswa yang bermasalah di kelasnya dengan pendekatan unik yang Nania miliki. Molecules दूसरे substance के molecules के साथ attract. Bagi ibu guru Naina, tidak ada siswa yang nakal ataupun bermasalah. Namun sebaliknya, jika ada siswa yang bermasalah, yang salah adalah guru yang mengajarnya tersebut. Addition, jab. Film kelima, Big Brother. Film yang dirilis pada tahun 2018 ini dibintangi oleh aktor aksi Donnie Yen. Siapa yang tidak mengenal aktor aksi dari Mandarin ini? Donnie Yen yang berperan menjadi seorang guru ini merupakan mantan militer yang datang ke sekolah untuk mengajar di sebuah sekolah tingkat SMA. Pada awalnya dia tidak diterima begitu saja oleh siswa di kelasnya. Namun Donnie Yen memiliki pendekatan yang sangat unik di mana dia mengenal satu persatu siswanya dengan karakteristik masalah yang mereka hadapi di luar sekolah. Pelan tapi pasti, Donnie Yen yang dipanggil dengan nama Sifu ini akhirnya diterima di kelasnya menjadi seorang guru yang sangat inspiratif bagi siswanya tersebut. Sudah pernah kalian pasti menonton film aksi dari Donnie Yen yang berperan sebagai guru ini kan? Oke teman-teman, itulah 5 rekomendasi film yang bertemakan pendidikan untuk kalian semua yang baru saya sajikan. Terima kasih sekali lagi untuk kalian sudah menonton konten saya sampai batas akhir ini. Sampai jumpa di konten saya selanjutnya dan bye-bye.